Hai teman-teman pendengar podcast Kata Revi. Hari ini saya ingin berbicara tentang apakah sebagai seorang penulis, branding kita akan semakin tenggelam. Apalagi kalau sekarang kita sudah tahu nih, AI semakin berkembang. Mulai dari Cloud, Grok, ChatGPT, Gemini, dan lain-lainnya. Nah, kalau kamu nggak mau brandingmu sebagai penulis itu nggak tersaingi dengan orang-orang yang pure pakai AI atau mereka yang bilang, ah nggak penting mah personal branding, sekarang kan semuanya bisa dibikin faceless dan pakai AI. Buat apa kita membangun personal branding di media kalau misalnya skill nulis aja bisa digantikan oleh AI? Kamu harus dengerin podcast ini sampai selesai karena kamu akan tahu kalau tidak sia-sia loh belajar menulis dengan benar-benar dan sampai kamu menguasai skillnya karena AI bisa menjadi tools yang sangat bermanfaat kalau kamu udah tahu rumusnya. Di kelas-kelas menulis yang saya ampuh, entah itu privat ataupun yang sifatnya komunitas, beberapa pertanyaan itu kurang lebih sama ya. Mereka takut dengan perkembangan AI yang semakin bagus. Sekarang kita juga bisa melihat jika tulisan-tulisan yang ada di caption, carousel itu juga bisa diciptakan oleh AI sampai ke desain-desainnya. Terus buat apa kita belajar menulis dan membangun branding di bidang ini kalau misalnya AI akan bisa menggantikan kita semua? Jujur aja, inilah yang sempat saya rasakan sebagai seorang penulis ketika melihat hasil generate artikel yang saya bikin di Gemini dan juga AI. 2 tahun lalu, saya mulai melihat dan mengutak-atik, dan di tahun ini hasilnya semakin bagus. Dan juga tanda M dash yang sempat ramai di medsos sebagai tanda generate-nya ChatGPT juga udah mulai berkurang loh. Jadi pasti pengelola AI itu juga melihat tren di medsos sehingga mereka terus memperbaharui sistem kerja AI hingga bisa lebih mendekati tulisan-tulisan yang orang bilang itu bukan tulisan AI. Tetapi kalau sekarang kita takut nih, coba kamu kembali merefleksikan ke dirimu sendiri. Apakah kamu takut karena sebenarnya skill nulismu masih belum bagus-bagus amat? Bukan berarti saya pede banget gitu ya dan merasa saya udah paling lihai. Enggak juga sih. Tapi mungkin karena jam terbang saya udah lumayan lama, saya udah nulis dari tahun 2013 dan udah monetisasi ya lebih tepatnya. Jadi nggak cuma sekedar hobi. Saya tahu bahwa skill saya udah lumayan nih gitu ya. Kalau ada yang bilang bagus itu biar pembaca aja karena saya nggak mau sombong gitu. Tapi saya udah nulis dengan berbagai situasi mulai dari untuk klien yang sifatnya brand besar hingga untuk blog saya sendiri. Saya udah nulis di bidang copywriting, artikel, novel juga udah, hingga seleksi-seleksi kompetisi yang pernah saya ikuti menunjukkan bahwa saya punya kapabilitas. Jadi saya pede dengan kemampuan saya. Meskipun saya tahu saya tetap butuh belajar sebagai seorang penulis. Itulah sebabnya ketika akhirnya saya mulai terjun belajar soal AI, soal prompting, dan lain-lain, saya tahu nih bahwa loh sebenarnya justru kalau mau pakai AI, kamu harus punya skillnya dulu. Skill storytelling, skill mengetahui tulisan-tulisan yang masih generic dan masih robotik hingga memasukkan nyawa itu hanya bisa kamu punya kalau kamu udah belajar dan menulis dengan serius. Jadi bukan sekedar hobi lagi. Kamu takut karena kamu punya belum kamu karena kamu belum punya branding ya. Jadi justru meskipun sekarang AI semakin bagus hasilnya, kamu nggak boleh takut untuk menunjukkan tulisanmu di media sosial, mulai rutin membagikan opinimu lewat tulisan-tulisanmu. Saya bisa punya klien nggak cuma dari posting rutin di medsos loh, tapi justru karena para pembaca dan audiens itu melihat aktivitas saya di story. Jadi bagaimana saya memiliki opini, bagaimana saya menulis tentang catatan-catatan yang random itu dibaca loh sama audiens saya. Dan kemampuan bercerita itu nggak cuma saya tuangkan di blog.
tapi di seluruh lini media sosial termasuk WhatsApp Story. Makanya branding itu harus kamu mulai bersamaan dengan belajar menulis yang benar. Jadi kalau kamu mau jadi novelis, ya kamu belajar menulis novel yang bagus, bikin plot dan karakter yang oke gitu ya. Karena kalau kamu hanya mempercayakan bikin outline ke ChatGPT misalnya, kamu nggak akan tahu gitu ya, apakah ini udah bagus atau belum. Apalagi kalau sampai mempercayakan tulisanmu sepenuhnya ke ChatGPT. Sekarang sudah banyak tools yang dipakai oleh penerbit untuk mendeteksi apakah tulisanmu 100% AI atau original. Bahkan sudah mulai banyak juga brand-brand yang mencari copywriter dan mereka minta please hanya gunakan AI sebagai tools tapi tetap nulis dengan kemampuan sendiri. Ini pertanda meskipun AI berkembang sampai sangat mendekati skill menulis manusia, tapi tetap brand yang dimiliki manusia membutuhkan analisis seorang penulis yang memang udah lihai dalam mengelola tulisan. Jadi, saya kapan hari membeli sebuah e-course baru, yaitu cara gimana menjadi seorang clipper. Clipper ini adalah seorang editor video yang mengambil klip orang lain, diedit sedemikian rupa, sehingga bisa menjadi potongan konten yang bagus gitu kan. Nah, ketika saya menonton gitu tips-tips soal bikin soal jadi clipper gitu ya di YouTube, saya menemukan satu poin yang penting banget. Si mentor bilang bahwa seorang clipper harus punya sense untuk mendeteksi mana konten yang bisa dijadikan hook atau pembuka yang menarik sehingga orang akan tune in atau fokus ke video itu karena kan clipper itu dibayar dengan seberapa banyak views dan juga mungkin juga dilihat dari yang lain-lain ya karena saya baru belajar, saya belum belum mendalam itu. Tapi yang saya ingat adalah dari mentor tersebut berpesan bahwa clipper itu harus punya sense untuk mengetahui hook dan juga gimana caranya dia memotong video atau mengedit video yang storytelling-nya itu akan bisa memikat orang sesuai dengan topik yang lagi dia bangun di medsosnya dia. Dari sini aja udah kelihatan, meskipun untuk ngedit klip atau menjadi clipper itu bisa dibantu dengan tools AI. Skill untuk mendeteksi cerita yang menarik dan sense untuk menyusun storytelling yang oke dari ngedit video itu kan tidak bisa kamu serahkan ke robot. Itu semua balik lagi ke dirimu sendiri. Karena AI juga dibuat oleh manusia. Dan mereka belajar mengelola data dari tulisan orang lain. Meskipun tulisanmu mungkin sekarang belum sebagus yang dibikin AI misalnya. Itu tandanya kamu harus belajar. Dan belajar itu jangan pakai AI ya. Kalau saran saya sebagai seorang manusia, karena AI dibuat oleh manusia, belajarlah ke mentor yang emang udah beneran punya kredibilitas. Kamu bisa belajar di Workaholic Class misalnya. Kamu mau belajar soal branding, bisa ikut kelas saya. Kamu ingin belajar membuat dialog fiksi, kamu bisa ikut kelasnya Kak Yandi. Kamu ingin belajar soal membangun boundaries, mungkin tipsnya bisa kamu cari di ChatGPT. Tapi kalau ingin lebih real dan punya studi kasus yang memang si mentor udah punya, kamu bisa belajar sama Kak Birgita Ajeng. Semua mentor yang saya sebutkan tadi sudah tergabung di Workaholic Academy. Jadi kalau kamu mau tahu soal mereka, nanti kamu bisa cek di kolom caption soal Workaholic Academy dan masing-masing mentor. Back to the topic lagi. Jadi intinya kalau kamu tahu bahwa soal penulis itu memang sebenarnya juga nggak jauh-jauh dari teknologi. Karena ya apa yang kita tulis itu akan dijadikan bahan oleh AI untuk belajar, maka kamu bisa pelajari AI. Kamu terjun ke dalam AI untuk bisa melihat celah-celah yang nggak bisa ditutupi oleh AI. Contohnya nih, saya udah belajar copywriting dan branding. Saya udah menjadi copywriter juga dan punya klien untuk membangun branding mereka. Maka ketika saya menggunakan AI untuk menyusun branding positioning misalnya dan lain-lain, tetap saya utak-atik lagi karena saya tahu, oh iya ya jiwanya brand ini nggak seperti ini, jadi saya harus mengedit tulisannya seperti ini.
Tetap ada manusia yang lebih banyak berperan untuk mengarahkan tulisan yang cocok buat pembacanya. Jadi sekarang cari mentor, entah lewat YouTube yang gratisan atau kelas berbayar atau apapun, pelajari sungguh-sungguh di situ. Sehingga kamu bisa tahu cara menggunakan AI dengan lebih cerdas. Sebenarnya proses membangun branding itu sama dengan belajar. Kamu tidak bisa menyebut dirimu seorang penulis jika kamu sendiri nggak pernah belajar menulis dan hanya menggunakan AI sebagai hasil tulisan yang akan kamu share di media sosial. Nggak masalah kalau kamu mau mempercayakan AI untuk nulis caption, tapi gimana caranya buat orang percaya dengan kemampuan menulismu? Tentu mereka akan butuh tulisanmu yang lebih panjang. Bagaimana caramu menyusun cerita, menyusun tulisan, dan alur logika. Branding sebagai penulis harus kamu bangun seiring dalam prosesmu belajar. Jadi misalnya nih kamu belum punya buku, nggak apa-apa tulis aja di blog, lalu kamu bagikan semua tulisanmu dari awal. Dokumentasi perjalananmu inilah yang akan membuat orang tahu bahwa oh nih orang punya minat nulis. Persepsi mereka soal dirimu di media sosial jadi lebih akrab tentang dirimu yang suka nulis. Seiring dengan perkembangan waktu, mungkin kamu akan mengalami kegagalan dalam kompetisi yang bisa kamu ceritakan, atau kamu lolos tulisannya di sebuah seleksi, bisa juga kamu bagikan, termasuk tips-tipsnya. Kamu bisa punya tips kalau kamu sudah mengalami proses. Jadi, kalau hanya mempercayakan bikin konten, dikasihkan ke ChatGPT, tapi kamu nggak pernah mendalami prosesnya, it's a lie, ini bohong. Karena branding itu harus sama dengan belajar yang memang kamu lakukan di kehidupan nyata. Setelah kamu menekuni aktivitas menulis dalam bentuk proses belajar, kamu juga perlu untuk belajar soal ChatGPT lebih dalam lagi atau mungkin AI yang lain. Nanti kamu akan ketemu, oh skill-skill ini bisa saya sintesiskan atau saya gabungkan menjadi sebuah skill baru. Yang lagi saya lakukan contohnya adalah saya udah tahu gimana cara membangun branding untuk diri saya sendiri. Lalu saya bikin intuitive branding. Kemudian ada beberapa latihan yang saya dibantu dengan prompt ChatGPT. Tapi kemudian saya utak-atik lagi. Ini artinya saya juga memanfaatkan AI untuk aktivitas saya sebagai seorang branding coach atau life coach. Saya punya ilmu baru. Saya punya skill baru yang saya manfaatkan dari AI. Sekarang, apakah kamu bersedia untuk belajar lebih lanjut dan mau meluangkan waktu minimal 15 menit sehari buat nulis bener-bener, tidak hanya tergantung sama AI. Nggak bisa dipungkiri kalau yang namanya perkembangan teknologi itu akan terus terjadi. Penulis yang nggak bisa adaptasi akan terhempas. Kalau kamu mau brandingmu sebagai penulis tetap bagus dan juga bisa tetap bersaing di tengah perkembangan AI, kamu perlu belajar soal branding yang nggak drama. Kalau ingin belajar lebih lanjut, kamu bisa baca di free ebook saya. Linknya nanti bisa kamu klik di kolom deskripsi atau kopas aja s.id garis miring branding / revi. Jadi kamu bisa kopas ini, nanti kamu bisa masuk ke halaman khusus, nanti di bagian bawah tulisan akan ada tautan menuju free ebook saya. Termasuk juga masuk ke grup gratis saya yang akan bahas soal branding lebih banyak. Jangan khawatir dan tetaplah menjadi seorang penulis yang terus belajar. Sampai jumpa di podcast Kata Revi berikutnya.